Islam sebagai fitrah tauhid disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat mulia dan generasi tabi'in terbaik. Hadir sebagai kekuatan perdamaian, pembebasan dan peradaban dunia baru, menggeser dominasi kekaisaran Persia dan Imperium Romawi dari Mekkah hingga Baghdad dan Andalusia. Sebelum kita lanjutkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kedua yang merupakan video kedua saya, kita akan membahas masih seputar sejarah peradaban Islam, yaitu tentang periodisasi studi sejarah peradaban Islam. Ada beberapa pendapat yang kita bisa kutip dari para ahli tentang periodisasi studi sejarah peradaban Islam. Yang pertama misalnya pendapat dari seorang Nuruzzaman Siddiqi yang memiliki pandangan periodisasi sejarah itu terbagi menjadi tiga, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Hampir sama dengan pandangan itu, ada beberapa perbedaan pada substansi dan fase-fasenya adalah Profesor Dr. Harun Nasution yang memilih menggunakan metode baru dalam pendekatan studi Islam, yaitu pendekatan saintifik dengan menggunakan kajian-kajian tematik. Nah, menurut Harun Nasution, periodisasi sejarah peradaban Islam menjadi tiga: sejarah klasik, abad pertengahan, dan modern. Lalu masih ada lagi pandangan dari seorang sejarawan yang mengarang tarikh Islam yang sangat terkenal, Ahmad Al-Usairi, yang bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan banyak dipakai di lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren. Tapi dalam teks bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa babak pembagian studi sejarah peradaban Islam menjadi 12 fase, sangat panjang. Karena beliau menghitung dari perkembangan Islam sampai dengan perkembangan Islam di Turki. Kemudian kita juga pernah membaca satu karya akademik yang sekarang banyak dipakai di kalangan perguruan tinggi, khususnya untuk para mahasiswa semester awal, yaitu Sejarah Peradaban Islam karangan Dr. Badri Yatim almarhum. Beliau adalah dosen di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau membagi fase atau babak atau tahapan periodisasi sejarah peradaban Islam ke dalam 8 fase, yaitu mulai dari Islam itu hadir di Makkah sampai dengan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Bahkan beliau juga melakukan kajian dan analisis tentang proses Islamisasi Nusantara. Nah, pada kesempatan ini saya akan memilih salah satu dari sekian banyak pandangan, pendapat, dan tentunya pendapat itu kita semua hargai dan bisa kita gunakan untuk melakukan studi-studi dan penelitian kesejarahan Islam khususnya. Saya akan memilih menggunakan periodisasi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Kenapa? Karena pertama, karya Harun Nasution dianggap sebagai salah satu karya dengan model pendekatan yang baru, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan tematik, bukan lagi menggunakan pendekatan komprehensif menyeluruh sebagaimana ajaran Islam yang syamil, mutakamil, dan kamil, tetapi beliau menggunakan pendekatan saintifik berdasarkan tema-tema keilmuan, misalnya pendekatan ilmu pengetahuan, pendekatan teologi atau ilmu kalam, pendekatan misalnya tasawuf dan mistisisme, dan pendekatan sejarah tentunya. Dan ini dicantumkan beliau di dalam buku yang sekarang menjadi referensi utama pada kajian-kajian sejarah tingkat dasar di perguruan tinggi keagamaan Islam, yaitu Islam ditinjau dari berbagai aspeknya.
Untuk mengkaji ini, saya akan sedikit mengutip pendapat beliau tentang fase yang pertama, yaitu fase Islam klasik. Saudara-saudara sekalian, baiklah kita lanjutkan tentang periode klasik. Profesor Dr. Harun Nasution, sebagaimana saya jelaskan di atas, membagi periode klasik itu ke dalam dua fase. Yang pertama disebutnya sebagai masa kemajuan satu, atau masa ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Dan yang kedua disebutnya sebagai masa kemunduran Islam pertama atau masa disintegrasi, masa bibit-bibit perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Saudara-saudara, masa kemajuan Islam pertama secara kronologi tahun sejak 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Dalam rentang waktu 650 sampai 1000 Masehi, kita dapat simpulkan bahwa ini dimulai dari periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dimulai dari khalifah yang pertama, menggantikan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada tahun 632 Masehi di kota Madinah adalah Sayyidina Abi Bakr bin Siddiq Nuri Siddiqi radhiyallahu an, sahabat mulia yang mendampingi Rasulullah dalam semua situasi dan keadaan, suka dan duka. Beliau melanjutkan kepemimpinan Rasulullah selama 2 tahun hingga tahun 634 Masehi. Dan kepemimpinan beliau ditandai dengan pergolakan di dalam negeri dari mereka yang menolak untuk melanjutkan kerjasama di masa Abu Bakar karena menganggap bahwa kerjasama hanya dengan Rasulullah SAW dan beliau sudah wafat. Namun tahun kedua beliau mulai melakukan upaya-upaya perluasan wilayah yang meliputi wilayah Syria dan wilayah Persia. Lalu digantikan oleh khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab Nurul Faruq, seorang yang tegas, pembeda antara hak dan batil, namun bijaksana serta penuh dengan ide-ide pembaharuan. Umar berkuasa lebih kurang selama 10 tahun dari 634 hingga 644 Masehi. Masa kekuasaan yang cukup panjang ini selain untuk menata pemerintahan, beliau juga melakukan upaya yang melanjutkan usaha-usaha yang sudah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu perluasan wilayah di beberapa wilayah yang lebih jauh, yaitu meliputi Palestina hingga Afrika Utara, khususnya Mesir, dan sebagian wilayah di Persia yang pada masa sebelumnya belum sempat dikuasai. Sepeninggal Umar, kepemimpinan umat Islam dikendalikan oleh seorang khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan Nurdzun Nurain, yang memperoleh kehormatan menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengendalikan pemerintahan Islam dari tahun 644 Masehi sampai dengan 655 Masehi. Usaha-usaha perluasan wilayah selain penataan internal kekuasaan, administrasi pemerintahan Islam terus dilakukan dengan menjangkau wilayah-wilayah yang lebih jauh, bahkan sudah memasuki wilayah Asia Kecil. Saudara-saudara, setelah itu Utsman digantikan oleh khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib Nuri Sikki radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengendalikan pemerintahan Islam sebagai khalifah dari tahun 655 sampai 660 Masehi. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ali dalam perluasan wilayah karena beliau menghadapi tantangan yang cukup berat di dalam negeri, terutama dari mereka yang tidak mengakui kekuasaannya, tidak membaiatnya, dan kemudian berusaha merebut kekuasaan darinya, antara lain adalah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai akhirnya perseteruan dua kubu ini diselesaikan melalui proses arbitrasi atau tahkim, yang kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penguasa baru yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus dan merubah sistem pemerintahan dari republik menjadi monarki absolut. Saudara-saudara, kekuasaan Bani Umayyah berlangsung lebih kurang selama 90 tahun, yaitu antara tahun 661 Masehi
sampai dengan tahun 750 Masehi. Inilah imperium yang sangat kuat. Dinasti Umayyah melanjutkan usaha perluasan dan ekspansi wilayah Islam secara masif, ekspansif, dan besar-besaran. Ekspansi dinasti Umayyah menjangkau baik di timur maupun barat. Wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah seperti Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, semua wilayah Persia, Afghanistan, bahkan juga meliputi Pakistan dan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah masuk dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Dan dinasti ini kemudian digulingkan oleh keluarga Bani Hashim, yaitu oleh Abul Abbas Abdullah As-Saffah dari Khurasan, yang menumpas kekuasaan Bani Umayyah dan mendirikan dinasti baru namanya dinasti Abbasiyah, lalu memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Kufah kemudian ke Baghdad. Dinasti Abbasiyah memiliki masa yang sangat panjang, lebih kurang 5 abad, antara tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Inilah masa kejayaan Islam di bidang peradaban, di bidang ilmu pengetahuan. Dan masa ini ditandai dengan hadirnya beberapa khalifah besar yang monumental dan legendaris sampai hari ini. Selain Abul Abbas As-Saffah, kemudian Al-Mu'tasim, kita juga kenal Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Mutawakkil. Dan kekuasaan Khalifah Abbasiyah itu akhirnya juga runtuh dan dihancurkan oleh Hulakukan. Tapi saat bersamaan berdiri pula kerajaan Umayyah di Andalusia. Itu sekarang disebut dengan Espana, Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 dan Bani Umayyah berkuasa hingga tahun 750. Kemudian kekuasaan Islam di Spanyol dipegang oleh emir-emir sampai pada tahun 929. Lalu berganti kepada sistem kekhalifahan berlangsung sampai tahun 1031. Semakin melemah Islam di Spanyol, maka semakin pecahlah kekuasaan Islam dalam Mulukut Tawaif atau raja-raja kecil, dan berakhir pada tahun 1492. Islam kemudian hilang dari bumi Spanyol, namun bukti-bukti kejayaan Islam di Spanyol hingga hari ini masih bisa kita saksikan, antara lain dengan adanya Istana Cordova dan Istana Alhambra yang merupakan karya monumental yang dikagumi dunia hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya jelaskan tentang priorisasi Islam menurut Harun Nasution pada periode klasik sudah mencakup dari awal lahirnya Islam sampai kejatuhan Islam di Baghdad dan Spanyol. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa untuk mendengarkan penjelasan tentang bagaimana keadaan Islam pada abad pertengahan. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah apa yang kita usahakan ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.